warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umraini Arif dengan NIM 22040701009 dari kelas M221. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban mid test mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Soal yang pertama yaitu perbedaan pengukuran, penilaian tes, dan evaluasi, serta contohnya. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikannya atribut konsep. Contohnya, setelah melakukan tes, siswa diberikan nilai misalnya 75, 85, 90. Yang kedua, penilaian adalah penerapan berbagai cara dan berbagai alat untuk memperoleh tentang hasil belajar siswa, yaitu contohnya siswa memperoleh nilai 85 atau 90, maka nilai termasuk kategori B atau A. Yang ketiga, evaluasi adalah kegiatan mengukur atau menilai. Contohnya, siswa mendapat nilai A, maka siswa tersebut dinyatakan lulus dengan sangat baik. Yang kedua, prinsip dasar evaluasi. Nah, prinsip dasar evaluasi itu terdiri dari 5. Yang pertama, continue, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara idental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua, kooperatif, yaitu dalam kegiatan evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, komprehensif, yaitu guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, adil dan objektif, yaitu evaluasi harus didasarkan atas kenyataan yang berupa data dan fakta. Yang kelima, praktis, yaitu mengandung arti mudah dipahami baik oleh guru sendiri yang menggunakan alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Soal yang ketiga yaitu jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Ada 4 jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu untuk keperluan penentuan angka kemajuan dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu membantu memecahkan masalah kesulitan belajar pada siswa tertentu. Soal yang keempat yaitu perbedaan evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi diagnostik yaitu memecahkan masalah kesulitan belajar pada siswa. Evaluasi formatif yaitu memperbaiki proses belajar mengajar. Dan evaluasi sumatif yaitu keperluan pemberian angka kemajuan dan hasil belajar pada siswa. Soal yang kelima yaitu tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi adalah mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut dengan tujuan, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, dan lingkungan, maupun sistem belajar itu sendiri. Soal yang keenam yaitu sasaran evaluasi, yaitu aspek-aspek yang terkandung dalam pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, sumber belajar, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Soal yang kedelapan yaitu klasifikasi menurut fungsinya. Nah, klasifikasi menurut fungsinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, psikologi, yaitu untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua, didaktik, yaitu untuk memotivasi peserta didik memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, metode pengajaran, dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Yang ketiga, administratif, yaitu untuk pengisian buku rapor serta tentang ketentuan naik kelas. Soal yang kesembilan yaitu prosedur evaluasi pembelajaran. Nah, prosedur evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu
membuat perencanaan evaluasi. Contohnya, menyusun kisi-kisi dan melakukan uji coba. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan suatu evaluasi, baik itu tes maupun non-tes. Contohnya, dalam melaksanakan sebuah evaluasi, tempat itu harus nyaman, enak dipandang, sehingga membuat siswa tidak takut dan gugup. Yang ketiga, pengelolaan data, memberikan nilai dan makna kepada peserta didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan nilai 65. Kita belum bisa memberikan keputusan tentang peserta didik itu, apakah termasuk cerdas atau kurang, apalagi dalam memberikan keputusan mengenai aspek keseluruhan kepribadian. Yang keempat, penafsiran hasil evaluasi, yaitu harus didasarkan atas kriteria atau norma. Contohnya, penilaian hasil tes, unjuk kerja, dan portofolio. Yang kelima, laporan, yaitu semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya, berisi disertai pengertian evaluasi pembelajaran dan cara mengelola data dari hasil evaluasi. Dan yang terakhir, soal ke-10, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan dan penguasaan objek terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Contohnya pilihan ganda, uraian, dan portofolio. Sedangkan non-tes yaitu mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Contohnya pengamatan, wawancara, dan kuesioner atau angket. Sekian, itulah tadi video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even